Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidil nuril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu jamaah sholat zuhur Masjid Al-Hidayah, yang kita berharap semoga perkumpulan kita di tempat ini untuk sementara waktu betul-betul menjadi indikasi bahwa diri kita mendapatkan limpahan rahmat serta mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan ibu jamaah sekalian, sesungguhnya agama kita Islam ini mengatur, memproteksi setiap individu kita agar kiranya kita betul-betul menjadi insan-insan yang sangat baik, menjadi insan yang hidup bukan sekedar hidup fisiklinya saja, akan tetapi betul-betul manusia yang paripurna, yang hidup secara fisikli dan rohani, jiwa dan raga. Sesungguhnya Islam memproteksi diri kita mempunyai karakter yang sangat brilian, yang sangat baik, yang disebut dalam istilah Al-Qur'annya karakter orang yang bertakwa. Takwa ini adalah bahasa Qur'annya, bahasa sufinya disebut dengan al-insanul kamil, artinya manusia yang sempurna, manusia yang hidup jiwa raganya serta rohaninya. Karena kalau hanya hidup fisiklinya saja, binatang juga hidup fisiklinya, tetapi tentunya binatang jangkauannya, kepekaannya jauh dari yang dipunyai oleh manusia. Maka tatkala kita lihat dalam berbagai aspek yang disentuh oleh Islam ini, yang dididik oleh Islam ini, yang ditandif, yang dibersihkan oleh Islam ini, bukan sekedar mazahir atau bukan sekedar yang nampak-nampak saja, akan tetapi menjurus kepada yang batin, yang rohani, yang ukhrawi, yang jiwa, yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Misalkan kita bisa merenungi dari syahadat saja. Syahadat itu ada dua ikatan, yaitu syahadat tentang rububiyah yang diucap dengan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Maka implementasinya nanti syahadat rububiyah ini berbentuk sebuah amalan ritual yang ikatan langsungnya vertikal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bertanggung jawab, yang berhak menilai, yang berhak untuk memberikan apresiasi hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terhadap ibadah yang ritual ini sudah selayaknya kita membatasi diri untuk mengklaim, memproklamirkan diri atau menjustis sebuah perbedaan yang terdapat di antara teman-teman dan saudara kita semua. Biarkanlah yang sifatnya vertikal ini, tanggung jawabnya langsung dari Al-Khaliq, dari individu itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nantinya merana kepada madzhab, kepada ormas, kepada afiliasi seseorang, yang itu nampak jelas akan berbeda-beda, akan bersekte-sekte, akan
dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bukti diri penghambaan diri sebagai sosok seorang hamba, lalu mengharapkan keridhaan Allah semata-mata, bukan keridhaan siapapun, bukan keridhaan ormas, pemimpin mazhab, pemimpin apapun namanya. Ibadah ritual ini sifatnya vertikal, hubungannya dari makhluk, dari individu itu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalimat syahadat yang kedua adalah kalimat yang berhubungan dengan sesama manusia, yang disebut dengan syahadat adalah hablum minan nas, yang berbunyi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini sifatnya nanti adalah berupa amalan-amalan yang terikat ataupun namanya ibadah yang disebut dengan ibadah sosial. Maka tatkala seseorang hamba mengaku dia sebagai seorang muslim sesuai kosakata Islamnya, dia harus betul-betul berpasrah diri, baik secara maknawi yang vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, dipersembahkan seluruh potensi yang ada untuk mengaktualisasikan dirinya, penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala secara vertikal kepada Allah, dan juga dia harusnya berpasrah diri sepasrah-pasrahnya sesuai agama Islam, yang Islam itu berpasrah diri untuk mengoptimalisasikan dan mengaktualisasikan seluruh potensi untuk merangkai kebajikan, gunanya untuk mengkonsolidasikan lalu hidup secara sinergi dengan sesama manusia, bukan sebatas sesama manusia tetapi seluruh alam semesta ini. Dan inilah disebut dengan syahadat, yang disebut dengan hablum minan nas. Bahkan sungguh indah sekali ini dipraktekkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya tatkala Rasulullah Isra dan Mi'raj itu adalah mengimplementasikan makna syahadah ini, di mana Rasulullah melakukan perjalanan baik yang sifatnya vertikal dan horizontal. Tetapi oleh Rasulullah dilaksanakan secara horizontal dulu, yaitu berangkat dari Makkah ke Baitul Maqdis atau ke Palestina atau sekarang ke Israel, yang jelas ke Masjid Al-Quds itu perjalanan mendatar, perjalanan horizontal yang membuktikan bahwa kita terikat secara horizontal sesama manusia dengan alam yang raya ini, yang diikat oleh dengan syahadat hablum minan nas tadi. Setelah itu Rasulullah dari Baitul Maqdis lalu dia naik ke Sidratul Muntaha. Itulah perjalanan vertikal. Dan di perjalanan vertikal ini baginda Rasulullah mendapatkan wahyu, mendapatkan hadiah, apresiasi sekaligus tugas, yaitu menerima perintah sholat 5 waktu ini. Kalau Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui perantaraan malaikat Jibril. Akan tetapi solat ini melintasi itu semua. Solat tidak memakai perantaraan malaikat Jibril. Akan tetapi kefarduan, kewajiban sekaligus hadiah solat ini langsung diwahyukan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka betapa urgennya solat ini, betapa pentingnya solat ini, sekaligus betapa indahnya solat ini. Tatkala solat ini betul-betul diresapi, dilaksanakan, dilakukan secara khusyuk, lalu seseorang hamba itu betul-betul tahu apa
description sholat itu, niscaya sholat itu bukan sekedar kewajiban madzahir saja, secara fikih saja, akan tetapi sholat ini adalah sebuah keindahan, kelezatan. Sholat ini sungguh-sungguh nikmat karena mempunyai kesempatan seorang hamba yang hina ini berhadapan langsung kepada Sang Maha Penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Implementasinya adalah dalam sholat itu. Maka banyak sudah contoh orang-orang soleh yang sholat itu justru hilang rasa, karena di dalam hati sanubadinya, di jiwanya, di rohaninya sungguh penuh dengan keindahan-keindahan. Lihat bagaimana bagaimana Al-Imamul Ali tatkala dia sholat lupa dengan segala rasa sakit. Bahkan tatkala kakinya pun kena panah, lalu para sahabat hendak mencabutnya, kata Imam Ali, tunggu dulu, panah ini biarkan dulu, cabutlah panah ini tatkala saya sedang melaksanakan sholat. Maka tatkala sedang melaksanakan sholat itu, panah itu pun dicabut dari tubuhnya, tak terasa sakit sedikit pun. Dikarenakan apa? Karena sholat itu penuh dengan keindahan, penuh dengan kelezatan yang betul-betul indah, mempesona. Pautan antara sosok seorang hamba kepada Sang Khalik, yaitu penciptanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah elok dan indahnya jika sholat seperti ini kita mampu laksanakan, di mana kita khusyuk betul-betul berhadapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya sholat ini tidak akan menjadi rintangan, apalagi menjadi beban yang sangat memberatkan. Adanya sholat ini kita rasakan seolah-olah sangat berat, karena berdasarkan tuntutan seolah-olah kita di penjara. Kalau sikap kita di penjara seluruhnya akan terasa berat, tetapi tatkala sifatnya lalu perasaan kita tempatkan di istana, tentunya ini akan terasa indah dan lezat sekali. Maka supaya sholat ini agar kiranya tidak terasa berat, tempatkanlah perasaan kita bahwa sholat itu adalah istana, di mana penuh dengan gemerlap keindahan, di mana penuh dengan sajian kelezatan, di mana penuh dengan sebuah sensasi rohani, lompatan rohani yang luar biasa. Seorang muslim seharusnya mampu menjangkau ini agar kiranya sholatnya itu betul-betul memberikan efek, memberikan progres, memberikan perasaan ketenangan dalam kehidupan sehari-hari. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sesuai konteksnya tadi, bahwasanya Islam ini bukan sekedar menyentuh yang kelihatan saja. Islam ini bukan sekedar hukum fikih saja, tentang madzahir saja, akan tetapi betul-betul Islam ini menyentuh dua sisi, yaitu rohani dan jasmani. Sebagaimana syahadat tadi adalah mengikat antara vertikal dan horizontal, dan juga dibuktikan oleh baginda Rasul dengan tatkala melaksanakan Isra dan Mi'raj, itu artinya perjalanan horizontal dan vertikal. Maka ibadah kita juga itu ada dua sisinya, yaitu ada ibadah ritual dan ada ibadah sosial. Ibadah ritual adalah ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa sholat, berupa puasa. Tidak ada hubungannya dengan sesama manusia, tetapi kita doyan puasa, kita senang sholat, sholatnya rajin, tidak pernah absen, berjamaah di masjid, lalu diimbangi dengan haji juga termasuk ibadah ritual, dengan membayar, menginvestasikan, mengorbankan sampai ribuan dolar. Setelah itu diimbangi dengan ibadah umrah yang berkali-kali. Ini tidak cukup bagi seseorang hamba, seorang muslim, kecuali tatkala
tatkala dia imbangi dengan ibadah sosial. Karena tatkala ibadah ritual tadi berupa haji yang berkali-kali itu sifatnya adalah vertikal, hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala itu saja yang mampu dilaksanakan, berarti dia hanya mampu mengimplementasikan syahadat yang pertama saja, belum ke syahadat yang kedua. Maka sebagai seorang manusia muslim yang sejati, harusnya di samping kita mengimplementasikan ibadah ritual, kita harus imbangi dengan ibadah sosial. Apa ibadah sosial itu? Ibadah sosial adalah ibadah yang berguna terhadap sesama manusia. Dan di dalam rukun Islam, ibadah sosial ini lebih kental kepada nuansa pelestarian pembayaran zakat. Maka zakat nanti akan berkembang menjadi infak, lalu menjadi sedekah. Ini adalah suatu ibadah yang sangat dibutuhkan di zaman sekarang dan sangat dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar kita sebagai manifestasi keibadahan kita, manifestasi dari agama kita, dan artikulasi dari keberadaan kita di dalam dunia yang fana ini. Karena sesungguhnya ibadah ritual, betapapun kita sangat lengkap, tatkala tidak diimbangi dengan ibadah sosial, oleh Allah itu dikatakan seorang pendusta. Lihat bagaimana Allah mendustakan orang yang hanya beribadah ritual ini. Sebagaimana Allah menerangkan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah engkau pendusta agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, pendusta agama itu adalah orang yang tidak peduli menghardik anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak pernah peduli empati terhadap orang-orang miskin. Kalau misalnya kita beribadah baik secara sholatnya rajin, puasanya rajin, puasa Senin Kemisnya rajin, sholat malamnya rajin, ibadah hajinya rajin, dan juga ibadah umrohnya rajin, bisa saja itu semua bukan mendatangkan keridhaan Allah, tetapi murka Allah. Kita dikatakan pendusta tatkala kita tidak pernah peduli terhadap lingkungan kita. Ada fakir miskin di sebelah rumahnya, tidak mendapatkan kepedulian. Ada anak yatim yang tidak sekolah, juga tidak pernah diperdulikan. Ada orang miskin dan duafa yang sakit sampai 3 hari, lalu tidak pernah mendapatkan kepedulian dari kita. Itu sebetulnya kita itu pendusta. Dan pendusta agama ini bisa terdiri dari seorang ajengan, seorang ustadz, seorang yang populer, seorang yang kaya. Tatkala tidak mampu memberikan arti di dalam lingkungannya, itulah orang-orang pendusta menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah selayaknya kita memproteksi diri agar kiranya kita tidak dikatakan pendusta. Bagaimana caranya? Ya, caranya adalah harus mempunyai kepekaan. Dimanapun kita berada, disitulah kita harus berarti. Bagi siapa berarti? Bagi orang-orang di sekeliling kita, paling tidak bagi anak dan istri kita, dan bagi orang-orang yang papa, yang miskin, yang memang betul-betul mengharapkan arti kita di situ. Maka disitulah kita harus memberikan advice, memberikan servis, memberikan arti bahwa kita ada di situ. Jika tidak, maka itu kita dikatakan pendusta. Seberapa tinggi ilmu seseorang, seberapa populer ketokohan seseorang, seberapa kaya,
maka tatkala tidak pernah memberikan arti, itulah sebetulnya pendusta. Itulah sebetulnya yang oleh Allah ditunjuk sebagai orang yang pendusta. Syahadatnya dusta, sholatnya dusta, segala ibadah ritualnya adalah dusta belaka. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka sungguh sangat urgent ibadah sosial ini. Dan kebanyakan domainnya ibadah sosial ini adalah terletak kepada uluran finance, uluran harta, uluran uang. Kalau misalkan kita mengukur kesolehan orang dengan ibadah sholat, jelas semuanya akan mampu. Kalau mengukur seseorang dengan ibadah puasa, maka jelas semuanya akan mampu. Tetapi ukur seseorang itu dengan infak, sedekah dan zakat, disitulah kita baru tahu siapa orang mukmin yang sebenarnya, siapa seorang muslim yang sebenarnya. Karena tidak semua orang mampu menginvestasikan uangnya, tidak semua orang mampu untuk mengeluarkan infaknya, tidak semua orang mampu untuk mengeluarkan ibadahnya dengan uangnya. Kalau orang yang kaya itu dituntut membuktikan keislamannya dengan sholat, mudah bagi dia. Kalau orang yang kaya itu dituntut jihad untuk sholat, mudah bagi dia. Tetapi bukan ranahnya orang kaya itu berjihad dengan sholatnya. Tetapi orang kaya kewajiban jihadnya adalah dengan hartanya. Dan ini berat sekali bagi dia. Maka kita saksikan bagaimana artikulasi dengan sebuah hukum yang namanya hukum fardu kifayah ini banyak sekali di sekitar kita yang kurang tepat. Dikarenakan sebetulnya fardu kifayah itu adalah fardu kolektivitas yang setiap individu tetap mempunyai kewajiban sesuai potensinya. Sebelum potensi itu dikeluarkan, ditunaikan, tetap dia mempunyai sebuah kewajiban. Contohnya begini, tatkala di kampung kita ada orang yang meninggal, maka tentu untuk ngurusin orang yang meninggal ini hukumnya adalah fardu kifayah. Yang kita fahami selama ini, fardu kifayah itu apabila ada seseorang di kampung kita yang telah ngurusin si mayat itu, baik mandiin, ngafanin, nguburin, maka selesai bagi yang lain, tidak dikenakan dosa taklif atau tuntutan. Ini tidak adil sebetulnya. Bukan seperti itu fardu kifayah itu. Fardu kifayah itu adalah harus ditunaikan dari seluruh warga di kampung itu. Yang meninggal salah satunya harus ditunaikan kewajiban kifayahnya sesuai potensi masing-masing. Kalau dia seseorang yang kaya, maka fardu kifayah bukan nyolatin, tetapi membiayain, mengeluarkan hartanya untuk melestarikan dan memudahkan pengurusan si mayat ini sampai selesai. Kalau dia pejabat, permudah urusannya, perizinannya sampai dia mendapatkan kuburan dan tempat yang layak. Baru sang ustadz di masjid itu melaksanakan kewajibannya dengan potensi dan profesinya, yaitu nyolatin dan ngedoain. Sebelum ini dilaksanakan, maka selamanya itu tetap berdosa. Bukankah tidak adil tatkala seseorang yang kaya tetangganya itu ada yang meninggal, dia malah enak-enakan berjemur di Bali, dia enak-enakan bertamasya ke Thailand, dia enak-enakan umroh ke naik haji ke tanah suci, sementara di kampungnya ada orang yang meninggal sama sekali dia tidak peduli. Ini tidak gugur kewajiban kifayahnya dari dia, kecuali nantinya dia investasikan sebagian uangnya untuk menunaikan
kewajiban fardu kifayahnya. Dan contoh kifayah ini banyak sekali di antara kita. Contohnya adalah contoh yang lain. Misalnya bahwa di masjid kita, di kampung kita, di musola kita ada pengajaran yang namanya kelompok TPA, mengajarkan Al-Quran di situ. Maka ini sebetulnya fardu kolektivitas, kewajiban yang harusnya dipikul bersama bagi seluruh kompleks, seluruh kampung, seluruh desa itu. Si ustadz yang mempunyai profesionalitas untuk mengajarkan Al-Quran, ya ajarkan, tunaikan kewajibannya dengan mengajarkan Al-Quran, baik memakai metode Baghdadiyah, Iqra, Qiraati, Al-Barqi, Iqra Tartila, dan banyak sekali metodologi sekarang. Tunaikan kewajibannya. Tetapi bagi si kaya harusnya bukan mengajarkan Iqra, tetapi si kaya itu donasikan uangnya, gaji si guru pengajar Al-Quran itu, sehingga terjadilah sinergi. Lalu si pejabat permudah urusannya untuk supaya agar kiranya pelestarian pengajaran Al-Quran ini tetap lestari. Karena siapa yang peduli sekarang terhadap pengajaran Al-Quran ini? Tidak ada orang yang memperdulikan guru-guru Al-Quran. Padahal anak-anak kita tahu Al-Quran dari mereka. Dan Islam ini lestari berkat mereka. Lalu tatkala kita mendeskripsikan tentang jihad yang tidak tepat, justru akhirnya karena jihad yang tidak tepat ini, masuklah kita terjebak ke dalam gerakan-gerakan yang radikal. Ada kalanya kita masuk ke dalam radikalisme kelompok ISIS, ada nantinya ke kelompok Ghafatar, ada ke kelompok-kelompok yang lain-lain. Padahal jihad itu sesungguhnya di mata kita ada, di musola kita ada, di kampung kita ada, di majlis taklim kita ada, di komplek kita ada. Bagaimana? Sesuai potensinya masing-masing. Apakah tidak dinamakan jihad namanya? Kalau kita misalkan mengawal, membayar, melestarikan guru pengajar Al-Quran di musola kita, sehingga sang guru itu betul-betul dia maksimal pengajarannya, karena kita topang seluruh kebutuhannya, kita bayar, kita gaji mereka dengan yang layak, sehingga dengan demikian mereka akan optimal mengajarkan anak-anak bangsa ini dengan Al-Quran. Adanya sekarang suka tidak lagi memperdulikan tentang Al-Quran dikarenakan pikiran kita juga tidak pernah memperdulikan mereka. Berapa sekarang gaji ngajarin Al-Quran di musola, di masjid itu? Siapa yang peduli? Tidak ada yang peduli. Justru kalau misalkan hari-hari besar, misalkan Isra Mi'raj, Maulidan, dan hari-hari besar yang lainnya, musola kita, tokoh kampung kita, atau DKM di masjid kita, justru yang disuruh ceramah adalah mengundang dari luar, yang dari selebritis. Dan itu kita bayar oleh DKM, kepengurusan masjid itu dibayar dengan mahal, bahkan puluhan juta mungkin satu kali ceramah. Sementara ustadz yang asli di masjid itu, yang ngajarin Al-Quran di situ, tetap saja tidak pernah mendapatkan perhatian dan sentuhan, bahkan tidak mendapatkan alokasi pemanfaatan. Sehingga setiap hari-hari besar guru-guru kita hanya merana melihat transfer dari uang yang ditransfer kepada ustadz-ustadz yang dari luar, yang notabene adalah kaum selebritis. Dan ini kesalahan mindset kita semua, di mana ustadz yang asli, yang setiap hari, setiap waktu memperdulikan tempat dan anak-anak kita, tidak kita pedulikan. Sementara adanya kepedulian kita terhadap orang lain, maka banyak ustadz-ustadz yang meninggalkan majelis taklimnya, meninggalkan tempat TPA pengajaran anak, meninggalkan komplek musola
sholat dan masjidnya, mereka sibuk untuk bekerja atau berlomba-lomba menjadi selebritis yang didatangkan itu. Dikarenakan apa? Pengeterapan terhadap fardu kifayah ini kurang tepat. Artinya fardu kifayah ini seolah-olah diserahkan kepada Batman, Superman. Kita utus seorang ustadz untuk di masjid. Sang ustadz itu yang marabot, yang nyapu, yang ngepel, yang adan, yang iqomah, yang imami, yang sholat, yang ngajarin TPA. Tetapi ustadz itu juga punya anak dan istri, disuruh cari nafkah juga untuk kebutuhan anak dan istrinya. Ini kan menyerahkan sebuah kewajiban kepada Superman namanya. Jadi seorang ustadz di musola di masjid itu dituntut menjadi orang yang sakti luar biasa. Dia harus mampu ngurusin majlis taklim, dia harus mampu ngurusin anak-anak ngajar Al-Quran, ngurusin musola, ngurusin jamaah, ngurusin sholat, plus ngurusin anak dan istrinya. Ini Islam yang luar biasa namanya. Sementara kita yang di sekelilingnya uncang-uncang kaki, duduk santai, seolah tidak pernah mempunyai kewajiban apa-apa. Ini namanya fardu kifayah yang salah kaprah, yang hanya diserahkan salah satu individu orang yang kita pilih, sementara kita mencuci tangan dari fardu kifayah ini. Inilah akibatnya majlis kita, masjid kita tidak ramai, dikarenakan seolah-olah masjid itu milik marabot, masjid itu milik DKM, bukan milik kebersamaan kita. Kalau merasa milik kebersamaan, investasikan dong, tunaikan dong fardu kifayahnya sesuai potensinya masing-masing. Ingat, jihadnya orang kaya bukan doanya, tetapi jihadnya orang kaya adalah hartanya. Jihadnya para pejabat juga bukan doanya, tetapi jihadnya pejabat melindungi, melestarikan dan memudahkan seluruh urusan. Baru jihadnya sang ustadz adalah doa dan pengajaran agamanya. Lalu fardu kifayah ini betul-betul sesuai dengan potensinya masing-masing. Jika ini bisa terrealisasi, niscaya Islam ini akan nampak indah. Membangun masjid, membangun musola tidak perlu ngemis di jalanan, karena sesungguhnya si kaya tahu bahwa itu adalah kewajibannya. Lihat bagaimana orang-orang luar membangun tempat ibadahnya. Tidak pernah mereka itu nulis proposal, tidak pernah mereka itu ngecrek-ngecrek di jalanan. Kenapa? Lebih tahu mereka tentang infak sedekah kewajiban itu dibanding kita yang mempunyai ayat-ayat suci Al-Quran, mempunyai janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempunyai contoh pengorbanan yang luar biasa yang telah dikorbankan para khulafaur rasyidin, tetapi kita tidak pernah meniru mereka. Kalau orang luar misalkan hanya satu nyawa yang dikorbankan, yaitu Yesus saja, karena penebusan dosa. Tetapi di dalam Islam ini banyak jiwa yang dikorbankan, bukan sekedar harta. Lihat bagaimana terbunuhnya Khalifah Umar bin Khattab. Bukankah Umar bin Khattab terbunuh karena memperjuangkan Islam ini? Lihat bagaimana Utsman bin Affan terbunuh. Bukankah darahnya mengalir akibat mempertahankan Islam ini? Lihat bagaimana Imam Ali ditusuk juga, itu dikarenakan mempertahankan Islam ini. Bagaimana Imam Hasan juga terbunuh. Bahkan yang lebih sadis, bagaimana Imam Hussein terpenggal di Karbala karena membela Islam ini. Banyak contoh-contoh di dalam Islam ini, bukan sekedar satu individu, tetapi banyak para pemimpin yang berkorban mengalirkan darah demi agamanya ini, demi Islam ini, bukan sekedar harta. Kita mempunyai ayat yang sangat luhur, mempunyai contoh yang sangat banyak tentang pengorbanan, tetapi kita tidak pernah mampu berkorban. Justru orang luar yang lebih
lebih mengerti tentang pengorbanan itu. Dari sebuah sifat pengorbanan itu, mereka lancar ngurusin agamanya, mereka lancar ngurusin tempat peribadatannya, dan juga mereka lancar mengurusin ustadz-ustadz, pastor-pastornya. Tidak terjadi di Islam kita ini. Maka kembali lagi, sesungguhnya Islam ini bukan sekedar alibi argumentasi. Islam ini bukan sekedar membutuhkan bacaan ayat suci Al-Quran, bukan sekedar menyortir hadis-hadis Nabi, tetapi yang ditekankan adalah implementasi yang tadi menyentuh dua sisi. Sentuhan dari Islam ini bagaimana mempercantik fisiklinya dengan hukum-hukum fikihnya, kebersihannya, pun pula harus mempercantik karakteristik jiwanya agar kiranya mampu berkorban dan mampu mengemban amanah serta optimal dimanapun kita berada. Itulah sebetulnya jiwa-jiwa yang bertakwa, itulah sebetulnya jiwa-jiwa yang insanul kamil, yang sempurna, yang paripurna, dan itulah yang disebut dengan insan, the perfect man. Semoga kita betul-betul menjadi jiwa yang bertakwa sehingga kita mampu mengimplementasikan kewajiban kita di dunia ini, baik secara yang kasat mata, baik secara yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan itu lebih penting daripada yang kelihatan. Dan ibadah ini kembali lagi jangan sekadar ritual saja, tetapi harusnya diimbangi dengan ibadah sosial, karena itu sebagai bukti kita mempunyai karakter orang-orang yang bertakwa. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.